Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhayati Izzatulia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan analisis jalur di SPSS. Di sini saya sudah membuat contoh judul penelitian, yaitu pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap loyalitas pegawai melalui kepuasan kerja di lembaga pendidikan. Nah, untuk hipotesis penelitiannya yaitu yang pertama, H1 diduga variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap loyalitas pegawai. H2 diduga variabel komunikasi berpengaruh terhadap loyalitas pegawai. H3 diduga variabel budaya organisasi melalui loyalitas pegawai berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Nah, di sini kita akan melakukan 2 kali analisis. Yang pertama untuk menemukan hasil dari H1 dan H2, yang analisis kedua untuk menemukan hasil dari H3 dan H4. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan datanya. Di sini saya sudah membuat contoh datanya. Nah, sebelum masuk ke dalam SPSS, kita harus copy dulu datanya. Setelah di copy, kita masuk ke dalam SPSS. Kita masuk ke data view. Kita paste di sini. Lalu kita masuk ke dalam variable view. Kita ganti dulu ini. Ganti X1, X2, dan label kita keterangan X1 yaitu budaya organisasi. Yang kedua yaitu X2 komunikasi, Y loyalitas pegawai, dan Z-nya kepuasan kerja. Setelah sudah diisi, kita langsung ke analyze, lalu regions, lalu linear. Nah, di sini Y-nya kita masukkan ke dalam dependent, dan X1 dan X2-nya kita masukkan ke independent. Lalu klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini kita hanya fokus ke koefisien dan juga ke model summary-nya saja. Ini untuk penjelasannya. Koefisien jalur model 1. Diketahui nilai signifikansi variabel budaya organisasi sebesar 0,865. 0,865 lebih dari 0,05, maka kesimpulannya bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pegawai. Jadi di sini H1-nya ditolak. Yang kedua, diketahui nilai signifikansi variabel komunikasi sebesar kurang dari 0,01. Jadi kurang dari 0,05, maka kesimpulannya bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pegawai. Jadi di sini H2 diterima. Selanjutnya masuk ke dalam model summary. Nah, di sini diketahui R² sebesar 0,935, maka berarti bahwa pengaruh variabel budaya organisasi dan komunikasi terhadap loyalitas pegawai sebesar 93,5%. Sedangkan nilai E1 atau nilai errornya dapat dicari dengan rumus akar 1 dikurangi R² yaitu 0,935, hasilnya 0,225. Jadi nilai errornya yaitu 0,225. Selanjutnya diagram jalur model 1. Nah,
0,009 ini didapat dari mana sih? 0,009 ini kita dapat dari koefisien betanya di sini. Nah, kita dapat dari sini. Selanjutnya, setelah selesai melakukan analisis data yang pertama, selanjutnya kita bisa melakukan analisis data yang kedua, yaitu kita klik analyze lagi, lalu region, lalu linear, kita reset dulu, lalu kita masukkan Z-nya ke dalam dependent, dan X1, X2, dan juga Y-nya ke dalam independent. Lalu kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Koefisien jalur model 2. Diketahui nilai signifikansi variabel budaya organisasi sebesar 0,776 ini. 0,776. Jadi lebih dari 0,05, maka kesimpulannya bahwa variabel budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, diketahui nilai signifikansi variabel komunikasi sebesar 0,11 kurang dari 0,05, maka kesimpulannya bahwa variabel komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, diketahui nilai signifikansi variabel loyalitas pegawai sebesar 0,011 kurang dari 0,05, maka kesimpulannya bahwa variabel loyalitas pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya masuk ke dalam model summary. Di sini diketahui R-square-nya sebesar 0,946, maka berarti bahwa pengaruh variabel budaya organisasi, komunikasi, dan juga loyalitas pegawai terhadap kepuasan kerja sebesar 94,6%. Nah, sedangkan nilai E2 atau nilai errornya yaitu akar 1 dikurangi R-square-nya 0,946 dan hasil nilai errornya yaitu 0,232. Selanjutnya masuk ke diagram jalur. Ini diagram jalur. Nah, hasil interpretasi analisis jalur yang pertama, pengaruh budaya organisasi melalui loyalitas pegawai terhadap kepuasan kerja. Di sini diketahui pengaruh langsung yang diberikan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja sebesar 0,013 ini. Pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 0,013. Sedangkan pengaruh tidak langsung budaya organisasi melalui loyalitas pegawai terhadap kepuasan kerja adalah perkalian antara nilai beta budaya organisasi terhadap loyalitas pegawai dengan nilai beta loyalitas pegawai terhadap kepuasan kerja, yaitu 009 dikali 0,492. Hasilnya 0,0004. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,013 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,004. Maka berarti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung. Maka kesimpulannya, secara tidak langsung, budaya organisasi melalui loyalitas pegawai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Jadi, di sini H3-nya ditolak. Selanjutnya, pengaruh komunikasi melalui loyalitas pegawai terhadap kepuasan kerja. Di sini diketahui pengaruh langsung yang diberikan variabel komunikasi terhadap kepuasan kerja sebesar 0,485. 0,485.
Sedangkan pengaruh tidak langsung variabel komunikasi melalui loyalitas terhadap kepuasan kerja adalah perkalian antara nilai beta komunikasi terhadap loyalitas pegawai dengan nilai beta loyalitas pegawai terhadap kepuasan kerja, yaitu 0,956 dikali 0,492. Jadi hasil dari pengaruh tidak langsungnya yaitu 0,470. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,485 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,470. Jadi, kesimpulannya, variabel komunikasi lebih signifikan terhadap kepuasan kerja dibanding melalui loyalitas pegawai. Akan tetapi, keduanya tetap memberikan kontribusi yang hampir seimbang terhadap kepuasan kerja. Jadi, di sini hipotesis 4-nya diterima. Cukup sekian penjelasan cara menggunakan analisis jalur di SPSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Bye.